Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-10 Kitab Mawaidul Usfuriyah tentang sifat surga dan neraka. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sahabat Qulaib bin Hazim radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qaumit ulubul jannata bijuhdikum wahribu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatum bil makarih wa innan nara mahfufatum bil ladzati wasyahawati fala tulhiyannakum anil akhirah. Wahai kaumku, carilah surga dengan upaya keras kalian, larilah dari neraka dengan upaya keras kalian, karena sesungguhnya surga tidak akan tidur orang yang mencarinya, dan sesungguhnya neraka tidaklah tidur orang yang lari darinya. Sesungguhnya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan sesungguhnya neraka diliputi dengan kesenangan dan syahwat. Maka sungguh jangan sampai kesenangan dan syahwat itu melalaikan kalian dari akhirat. Dan telah datang di dalam hadis lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, yunadi munadun idza dakhala ahlul jannati fil jannati ana lakum an tahyaw wa la tamutu abada wa ana lakum an tasihhu wa la taskamu abada wa ana lakum an tashubbu wa la tahramu abada wa ana lakum an tana'amu fala tab'asu abada. Menyerulah zat yang maha menyeru tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga. Telah datang masanya bagi kalian untuk hidup dan tidak mati selamanya. Telah datang masanya bagi kalian untuk sehat dan tidak akan sakit selamanya. Telah datang bagi kalian untuk menjadi muda dan tidak akan pikun atau tua selamanya. Dan telah datang masanya bagi kalian untuk bersenang-senang dan tidak akan kesulitan selamanya. Demikian itu adalah firman Allah yang maha luhur. Wa nudu antilkumul jannatu awristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha luhur berfirman, a'adattu li ibadiyas salihina fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tiada mata terlihat, tiada telinga mendengar, dan tiada sesuatu yang terlintas pada hati manusia. Firman Allah yang maha luhur, wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka atau bidadari-bidadari dengan langsung. Diriwayatkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa bermunajah kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai Tuhanku, kabarkanlah aku tentang orang terakhir yang masuk surga. Berapa yang dimilikinya dari surga? Allah yang maha luhur berkata, wahai Nabi Musa, tidaklah tetap seorang muslim di dalam neraka kecuali hanya satu orang. Aku mengeluarkannya sebab rahmatku. Ia berdiri di depan pintu surga, lalu aku berkata padanya, masuklah ke surga. Ia pun menjawab, bagaimana aku bisa masuk ke surga? Orang-orang telah mengambil tempat dan derajat mereka,
lalu tidaklah tersisa sesuatu bagiku dan tidak pula tempat. Lalu aku berkata, wahai hambaku, apakah kamu ridha dengan tempat di surga kira-kira satu kerajaan seluas 2 kerajaan di dunia? Ia pun berkata, aku telah ridha. Lalu aku berkata padanya, masuklah ke surga dan bagimu berkali lipat dari tempat kerajaan itu. Lalu Allah memberinya kira-kira satu kerajaan seluas 4 kerajaan di dunia. Musannif atau penyusun kitab, semoga rahmat Allah terlimpah kepadanya, beliau berkata, tempat itu seluas Khurasan, Irak, Yaman, dan Syam. Musannif juga berkata, sifat surga lebih banyak daripada apa yang dihitung, tetapi harus juga dijelaskan mengenai neraka di sampingnya. Catatan, maksud dari ungkapan musannif ini bahwa penjelasan surga tentang sifat-sifat sudah banyak, maka tidak ada salahnya juga untuk menjelaskan tentang neraka sebagaimana penjelasan sesudahnya nanti. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika turunnya ayat ini, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dengan tangisan yang keras dan menangislah para sahabat karena tangis beliau. Mereka tidak tahu apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan tidak ada seorang pun yang kuasa untuk bertanya pada beliau. Biasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Siti Fatimah radhiyallahu an, maka beliau bergembira karenanya. Lalu pergilah sahabat Abdurrahman bin Auf ke rumah Siti Fatimah. Dalam riwayat lain yang pergi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Abdurrahman bin Auf berkata, Assalamu alaiki, semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai putri Rasulullah. Siti Fatimah menjawab, Waalaikumsalam, semoga terlimpahkan kepadamu juga. Lalu Siti Fatimah bertanya, siapa kamu? Sahabat Abdurrahman bin Auf menjawab, aku adalah Abdurrahman bin Auf. Siti Fatimah bertanya, wahai putra Auf, apa yang membuatmu datang? Sahabat Abdurrahman bin Auf menjawab, aku telah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis lagi bersedih, dan aku tidak tahu apa yang telah diturunkan malaikat Jibril alaihissalam. Siti Fatimah pun menjawab, menyingkirlah dari hadapanku, tinggalkan aku, sehingga aku mengenakan pakaianku, dan aku akan pergi menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali beliau akan mengabarkan kepadaku atas apa yang telah diturunkan malaikat Jibril. Siti Fatimah pun mengenakan pakaian tebal kusam yang telah dijahit di 12 tempat dengan pelepah dan daun kurma. Ketika Siti Fatimah telah keluar, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an melihatnya lalu meletakkan tangannya ke atas kepalanya dan menyeru, aduh, betapa sedihnya aku karena sedih putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya putri Kaisar dan Kisra mengenakan sutra dan sundus atau sutra halus, sedangkan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian tebal dari bulu yang telah dijahit di 12 tempat dengan daun pelepah kurma. Catatan, Kaisar atau Kaisar dinisbatkan pada raja secara umum, sedangkan Kisra dinisbatkan pada raja Persia. Ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha telah masuk, ia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kamu tahu bahwa sahabat Umar terheran dengan pakaianku? Maka demi zat yang telah mengutusmu dengan kemuliaan, tidaklah aku dan sahabat Ali atau suami memiliki tikar sejak 5 tahun kecuali kulit kambing. Kami memberi makan dengan itu pada unta kami di siang hari. Lalu tatkala malam hari, kami menjadikannya tikar, dan sesungguhnya bantal kami dari kulit yang isinya adalah pelepah kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai sahabat Umar, tinggalkan putriku, barangkali ia akan ada di dalam kuda yang cepat larinya. Siti Fatimah radhiyallahu anha bertanya, diriku menjadi tebusanmu, apa yang membuatmu menangis?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan malaikat Jibril telah menurunkan ayat ini. Wa inna jahannama law mau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Siti Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang pintu neraka Jahannam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Fatimah, sesungguhnya pintu paling ringan neraka Jahannam adalah 70.000 gunung api. Di setiap gunung terdapat 70.000 lembah api. Di setiap lembah terdapat 70 juta cabang api. Di setiap cabang terdapat 1 juta kota. Di setiap kota terdapat 70 juta istana api atau bangunan besar dari api. Di setiap istana terdapat 1 juta desa api. Di setiap desa terdapat 70 juta rumah api. Di setiap rumah terdapat 70 juta kota. Di setiap kota terdapat 70 juta macam siksa, dan di dalamnya tidak ada siksa yang menyamai pemiliknya. Perawi yang meriwayatkan hadis berkata, jatuhlah Siti Fatimah radhiyallahu anha di atas wajahnya, menundukkan wajah dan kepala, sedangkan ia berkata, celaka bagi orang yang memasuki neraka. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pun mendengar dan berkata, andai aku adalah seekor kambing milik keluargaku, lalu mereka menyembelihku, memakan dagingku, memotong-motong anggota tubuhku, merobek-robek atau meremukkan tulangku, dan aku tidak pernah mendengar penjelasan neraka Jahannam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun datang sedangkan ia berkata, andai aku adalah burung di hutan, aku memakan buah-buahan, aku meminum air sungai-sungai, aku hinggap di dahan-dahan pepohonan, tiada hisab dan siksa bagiku, dan aku tidak akan pernah mendengar penjelasan neraka Jahannam. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan beliau, beliau keluar sedangkan ia berkata, andai ibuku tidak melahirkanku, andai aku mati di waktu kecil, andai aku adalah rumput yang dimakan hewan ternak, andai hewan buas merobek dagingku, dan aku tidak akan pernah mendengar penjelasan neraka Jahannam. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an keluar ke arah pemakaman Baqi Al-Gharqad. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan ia menyeru dengan suara yang keras, aduh, betapa jauhnya perjalananku dan betapa sedikitnya bekalku di dalam perjalanan kiamat. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi bertemu dengan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Lalu bertanyalah sahabat Bilal bin Rabah, apa yang membuatku melihatmu dalam keadaan menangis dan bersedih, wahai hamba Allah? Sahabat Salman Al-Farisi menjawab, celakalah bagiku dan bagimu, wahai sahabat Bilal, jika tempat kembali kita setelah mengenakan pakaian katun dan pakaian linen, kita akan mengenakan potongan-potongan api. Sahabat Salman Al-Farisi berkata, celaka bagiku dan bagimu, wahai sahabat Bilal, jika tempat kembali kita setelah memeluk istri kita akan dibarengkan bersama syaitan di dalam belenggu. Celaka bagiku dan bagimu, wahai sahabat Bilal, tatkala kita diberi minum dari air hamim atau air mendidih neraka Jahannam, dan diberi makan dari pohon zakum neraka Jahannam. Dikisahkan dari Mansur bin Ammar berkata, aku pernah turun atau berjalan-jalan di sebuah jalan kecil dari jalan-jalan kecil kota Kufah di dalam waktu haji, yang mana aku menunaikannya. Aku lewat di dalam malam yang gelap karena sebuah hajat atau keperluan bagiku. Tiba-tiba aku melewati sebuah rumah dari rumah-rumah kota Kufah. Aku pun mendengar seorang yang berdoa di tengah malam. Ia berkata, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan dan keagunganmu, tidaklah aku menginginkan pertentangan denganmu atas maksiatku, dan tidaklah aku seorang yang bodoh ketika bermaksiat padamu. Tetapi kesalahan atau dosa telah menampakkan padaku, tutupmu yang dilepaskan padaku telah menipuku, dan celakaku telah menolongku untuk melakukan maksiat.
lalu aku menerobos dalam kemaksiatan karena kebodohanku. Maka saat ini aku berharap karunia-Mu, kemurahan-Mu agar Engkau mau menerima alasanku. Jika Engkau tidak mau menerima alasanku, maka betapa panjangnya kesedihanku di dalam siksa jika Engkau tidak mengasihiku. Ketika orang itu diam, aku membacakan sebuah ayat dari kitab Allah yang ma'lur kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lalu aku mendengar jeritan keras, kegaduhan, dan gerakan. Lalu diamlah suara gerakan itu dan aku tidak mendengar suara lemah setelahnya. Aku pun menunaikan hajatku kemudian kembali ke tempatku. Ketika telah tiba waktu pagiku, aku kembali ke tempat masukku atau tempat kejadian semalam. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dan aku melihat orang-orang bertakziah, sebagian dari mereka ke sebagian lainnya. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang sedang menangis. Ternyata ia adalah ibu si mayit. Dan ia berkata, semoga Allah tidak membalas pembunuh anakku dengan kebaikan. Ia telah membacakan sebuah ayat kepada anakku yang di dalamnya menerangkan siksa, sedangkan anakku sedang berdiri melakukan sholat. Ketika anakku mendengar ayat itu, maka ayat itu adalah sesuatu yang besar baginya. Lalu ia tersungkur dalam keadaan meninggal dunia. Mansur bin Ammar berkata, lalu aku melihatnya orang yang meninggal itu di dalam mimpi pada malam itu. Aku bertanya padanya, apa yang telah Allah perbuat padamu? Ia menjawab, Allah memperlakukanku seperti memperlakukan orang-orang mati syahid di perang Badar. Aku bertanya, bagaimana bisa? Ia menjawab, karena sesungguhnya mereka dibunuh dengan pedang orang-orang kafir, sedangkan aku dibunuh dengan pedang Tuhan yang Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.